Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, membaca firman, belajar firman, itu satu yang sangat penting dalam hidup kita karena firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Karena itu kita tidak boleh melalaikan untuk membaca, mendengar, ataupun merenungkan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di penghujung bulan Oktober ini terambil dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian, pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita sebagai pendoa, sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hambanya. Kita memiliki suatu tugas dan tanggung jawab yang mulia, yang sangat penting di hadapan Tuhan, yaitu kita sebagai pendoa. Kita belajar dari Daniel bagaimana dia bergumul, berdoa sebagai pendoa untuk bangsanya yang sedang mengalami penindasan, yang sedang mengalami penjajahan oleh karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Makanya sepanjang pasal 9 ayat 1 sampai 9 kita melihat bagaimana sang Daniel, sang nabi yang berdoa, bergumul untuk umatnya karena dia tahu bahwa hanya itu yang dia bisa buat, lakukan sebagai pendoa. Nah, kita sebagai pendoa ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai pendoa ketika kita mendoakan bangsa kita, negara kita yang sedang ada dalam pergumulan oleh karena ada hukuman Tuhan. Maka ada 3 hal penting yang harus kita akui. Yang pertama adalah dalam ayat 4, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pendoa adalah mengaku dosa kita secara pribadi. Ini sangat penting karena pengakuan dosa kita secara pribadi hanya melalui cara itulah Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kalau Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita kembali. Tapi kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka kita tidak mengalami pengampunan dari Tuhan. Kalau tidak mengalami pengampunan, maka hukuman Tuhan akan terus berlanjut dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, ataupun sebagai bangsa atau negara. Ini umat Israel, ini bicara suatu bangsa besar. Tapi sebelum dia mengakui dosa yang lain, dia mengakui dosanya. Ini yang perlu kita lakukan sebagai pendoa. Kita terus mengaku dosa kita secara pribadi. Yang kedua dalam ayat 7, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Oleh karena mereka berlaku murtad, artinya mereka berbuat salah, yaitu orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel.
Nabi tidak hanya mengakui dosanya secara pribadi, tapi Daniel juga berdoa mengakui dosa bangsanya. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga sebagai pendoa, kita harus datang kepada Tuhan mengakui dosa bangsa kita. Karena ketika kita tidak mengakui dosa bangsa kita, maka penghukuman bisa berjalan terus. Karena konsekuensi dari setiap dosa, konsekuensi dari setiap pelanggaran pasti ada hukuman. Karena itu sang Nabi juga mengakui dosa bangsanya. Orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, baik mereka yang dekat maupun yang jauh, dia mengakui dosanya. Jadi sebagai pendoa kita juga mengakui dosa bangsa kita kepada Tuhan, mengakui dosa umat, mengakui dosa rakyatnya. Karena bila tidak ada pengakuan dosa, pemberesan dosa, maka penghukuman pasti akan tetap berjalan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-8, ayat 8, ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Sebagai pendoa, kita tidak hanya mengakui dosa kita secara pribadi, tidak hanya mengakui dosa bangsa kita, tapi juga mengakui dosa pemimpin-pemimpin kita. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Jadi sebagai pendoa, kita pun mengakui dosa pemimpin-pemimpin kita, dan kita mewakili pemimpin-pemimpin kita untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, bisa memulihkan Israel untuk kembali ke tanah mereka, melepaskan mereka dari penjajahan. Kita pun bisa. Tuhan lakukan, memulihkan bangsa kita, memulihkan rakyat kita, memulihkan kota kita. Asalkan kita sebagai pendoa mengakui dosa pemimpin-pemimpin kita. Karena itu akan mendatangkan kasih karunia Tuhan bagi kita, bagi kota kita, bagi provinsi kita, tapi juga bagi bangsa dan negara kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, menasihati kami sebagai pendoa. Kami harus berdoa mengakui dosa secara pribadi, tapi juga mengakui dosa bangsa kami, tapi juga mengakui dosa pemimpin-pemimpin kami, sehingga belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.